Warahmatullahi wabarakatuh. Di samping di lapang nepak kakuping tapi tacan kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Rabb yang Maha Ghafur. Mudah-mudahan melalui acara halal bihalal keluarga besar ini Allah menurunkan ampunannya, Allah menurunkan keberkahannya, Allah menurunkan rahmat dan rahimnya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dicurah limpahkan ke panutan alam. Tanpa beliau kita tidak tahu bagaimana menjalankan iman, bagaimana caranya menjalankan Islam, bagaimana cara silaturahim. Maka kita semuanya berterima kasih kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Nabi Allah. Yang kami hormati Sahibul Bait, Bapak Haji Etis keluarga, juga tadi sesepuh yang sudah memberikan ujangan sambutannya, dan bapak-bapak sesepuh dari keluarga besar ini yang saya hormati, mohon izin saya diberi tugas untuk sedikit memberikan nasihat atau tausiah seputar halal bihalal. Ibu bapak keluarga besar yang saya hormati, di dalam surah yang dibacakan oleh Ananda tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran kepada kita. Ternyata kita harus sadar bahwa kita adalah sebagai manusia. Sehingga kalau kita sadar sebagai manusia, pasti harus mawas diri dengan hal-hal yang akan merusak hubungan di antara sesama manusia. Di antara ikhtiar bagaimana cara untuk merawat dari kerusakan-kerusakan hubungan sesama manusia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan tadi, ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kamu diciptakan dari laki-laki dan perempuan, berarti ini jenis manusia. Kemudian setelah diciptakan sebagai jenisnya manusia, laki-laki, ada perempuan, kemudian syu'uban wa qabaila lita'arafu, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenal. Yang uniknya dilanjutkan ayat berikutnya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya siapa yang paling mulia di sisi Allah, dialah yang akrakum, yaitu atqakum, yaitu yang paling bertakwa. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kamu kerjakan. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, ada sebuah kisah yang harus kita cermati, bagaimana apabila hubungan dengan Allah selesai tetapi hubungan dengan sesama manusia tidak selesai, itu jadi masalah di sisi Allah. Suatu ketika ada sahabat yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaporkan bagaimana dia punya tetangga, tetapi tetangga ini aneh. Anehnya apa? Ibadahnya luar biasa, sholatnya bagus, tahajudnya tidak kelewat, siang harinya duha dan sedekah. Tetapi sayang, tu'zi ji'ronahu, begitu kata dalam riwayat hadis itu. Ya Rasulullah, ini sahabat kami ini ibadah hubungan kepada Allahnya itu tidak diragukan lagi, tetapi tu'zi ji'ronahu, suka kalau kata-kata itu menyakiti perasaan tetangganya. Apa jawaban yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak panjang lebar, hiya min ahlin nar, wahai sahabat, dia calon penghuni neraka. Ini pelajaran berharga bagi kita,
ternyata tidak dijamin ibadah hubungan kepada Allah itu baik, juga ada korelasinya hubungan kepada sesama manusia baik. Dalam kisah ini berarti hati-hati, ada yang akan menjadi penghalang masuk kita ke surga, yaitu tatkala hablum minan nas tidak selesai. Maka saya melihat pemandangan yang indah di sini, keluarga besar yang begitu banyak ini, terus rawat hubungan sesama saudara ini. Karena ternyata pesan Al-Quran itu dua, Ibu Bapak. Silaturahim itu dua yang harus dijaga. Yang pertama adalah dalam surah An-Nisa ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Intinya dalam surah An-Nisa ayat 1 ini, ternyata kita diciptakan dari diri yang satu, jiwa yang satu, dialah Adam alaihi salam. Kemudian diciptakan anak keturunannya, dan ujung di ayat ini adalah wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah, allazi tasaaluna bihi wal arham, dan di antara kamu pasti satu saling meminta dengan yang lainnya, dan sambunglah tali silaturahim. Berarti pesan yang pertama, jaga silaturahim itu yang ada hubungannya dengan kerabat. Kerabat itu ayah, ibu, kakek, nenek, paman, uwa, bibi, anak, cucu, ponakan. Itu adalah kerabat, harus dijaga. Bermasalah dalam ring satu ini, nanti bisa jadi menjadi batu sandungan menuju surga Allah. Walaupun kita ahli ibadah secara mahdoh, sholat bagus, saum tamat, saum sunan Senin Kemisnya tiap pekan, sodakohnya banyak, tapi kalau masih punya musuh dengan karib kerabat, terbawa wafat, niscaya nanti jadi penghalang untuk menuju surganya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dan di ayat berikutnya di surah Al-Hujurat ayat 10 ada hubungannya, yaitu yang satu akidah itu pun saudara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya dengan sesama orang-orang yang beriman adalah saudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka senantiasa perbaiki terus hubungan kita dengan sesama orang yang satu keimanan dengan kita. Insya Allah yang hadir di sini itu berarti double ya. Ya sudahlah satu kerabat juga satu keimanan. Maka ini mutlak oleh kita pegang erat-erat supaya ikatan silaturahim ini terus dijaga. Lantas bagaimana dengan ayat tadi bahwa inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bagus, yang paling punya derajat tinggi di sisi Allah adalah yang paling takwa. Ternyata ibu bapak yang paling takwa di sini sama dua hubungannya. Satu, hablum minallahnya harus bagus, hablum minannasnya juga harus bagus. Hablum minallah minimal, apalagi nih yang muda-muda ini minimal. Ingat, kita sering didoakan oleh orang tua kita yang hadir di sini, semoga kalian menjadi anak soleh. Hafalin ya, ini yang generasi muda. Ciri soleh itu diantaranya adalah tidak tinggal sholat. Gitu aja. Soleh, sholat. Tapi itu baru hablum minallah. Saum Ramadan setahun sekali. Biasanya tamatlah aman. Tapi repotnya ini sholat itu seumur hidup setiap hari. Berarti apakah kita masih soleh atau tidak? Lihat apakah kita masih sholat atau tidak. Sehingga Rasulullah menyampaikan al-farqu bainal kafir fil mu'min fis sholat. Apakah kalian tahu bagaimana perbedaan ini? Masih beriman atau sudah kufur kepada Allah? Lihat sholatnya. Dalam hadis lain, ada orang paginya beriman, sorenya sudah kufur. Sorenya beriman, besoknya sudah kufur. Ternyata maksudnya begini, ibu bapak, apalagi yang muda. Paginya sholat, asarnya tidak. Isanya sholat, subuhnya tidak. Na'udzubillah, nanti kita dicatat sebagai su'ul khotimah. Maka melalui pertemuan ini, para sesepuh pasti mengingatkan, dek kalian sing soleh. Pesan hablum minallahnya, jangan lupakan sholat, jangan sampai kelewat sholat. Dikisahkan dalam surah Al-Ma'arij, ibu bapak, nanti di akhirat akan kejadian komunikasi yang sangat menyedihkan. Gini kalimatnya.
Orang yang ada di surga bertanya kepada saudaranya, mungkin kalau paman kepada ponakannya, nenek kepada cucunya, atau kebalik, cucu nanya kepada neneknya. Karena dalam kisah ini, yang satu di surga, yang satu di neraka. Bahkan nerakanya diumumkan dalam ayat ini, namanya neraka Sakor. Masalakakum fi Sakor. Kenapa kamu, nek? Kalau kata cucunya. Kenapa kamu, cu? Kalau kata neneknya. Kenapa kamu, lo? Kalau kata pamannya. Kenapa paman? Kalau kata alun. Pokoknya sebaliknya. Yang penting yang satu ada di surga. Qalu lam naku minal musallin. Oh, aku sekarang di neraka Sakor itu karena dulu sempat meninggalkan sholat. Masya Allah. Ibu bapak mungkin sudah hafal ya surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Neraka wail, orang yang sholat. Ini yang sholat saja ada nerakanya, namanya wail. Siapa dia? Allazina hum an sholatihim sahun. Yang sholatnya dia lalai. Lalai maknanya panjang. Salah satunya memang lalai itu yang tadi. Subuh sholat, zuhur tidak. Zuhur sholat, asar tidak. Itu masih kategori lalai. Lalai makna lainnya adalah maksiat jalan, sholat jalan. Itu juga lalai. STMJ ya. Susu telur madu jahe. Tapi disingkatnya ini apa? Sholat terus maksiat jalan. Jangan sampai seperti itu. Oke, yang pertama apa? Habluminallah, ciri orang soleh itu adalah sholatnya. Tapi belum selesai ibu bapak, adik-adikku sekalian. Ada habluminanas. Nah, habluminanas saya kasih rumus 2 jangan, 2 harus. Apa ini? Bekal dari pertemuan ini. Apa adik-adik? 2 jangan, 2 harus. Yang pertama, jangan yang pertama. Jangan membuat orang lain memaafkan kita. Apa? Jangan membuat orang lain memaafkan kita. Kalau bahasa Sundanya, kata wali-wali Allah ini ya, wali-wali di Bandung, ulah jadi jelema hampuraeun batur. Itu bahasanya enak ya. Kalau di Indonesia kan seperti tadi lah ya. Jangan membuat orang lain memaafkan kita. Artinya apa? Kita banyak membuat zolim pada orang lain. Sehingga orang lain ini harus dimaafkan gitu. Intinya jangan banyak berbuat salah kepada sesama manusia. Ulah janten jalmi hampuraeun batur. Aman tuh. Selesai belum? Ada yang berikutnya. Kalau barusan jangan, sekarang harus. Apa berarti harusnya? Kudu jadi jalma sing gede hampura ka batur. Di Indonesia kan harus jadi manusia yang gemar memaafkan orang lain. Ayo hafalin yang pertama apa? Kudu jadi jalma, ulah jadi jalma hampuraeun batur. Yang kedua, kudu jadi jalma gede hampura ka batur. Indonesia kan, jangan banyak berbuat keliru, zolim pada orang lain sehingga orang lain itu harus memaafkan kita. Yang kedua, jadi manusia harus luas hatinya, mudah memaafkan orang lain. Contoh, yang namanya di keluarga suami kepada istrinya sampai menyakiti istrinya, berarti seolah-olah bagaimana istri kita itu untuk memaafkan kita. Nah, jika pun terlanjur, segera kita minta maaf. Kenapa? Biar sebelum dia memaafkan, kita sudah minta maaf. Artinya apa? Artinya jangan dilama-lama kalau kita berbuat zolim pada orang lain. Zolim dengan kata-kata, di WA mungkin kata-kata yang tidak enak. Apalagi sebentar lagi 2024 musim politiknya, beda pilihan kadang-kadang jadi masalah. Maka jangan membuat orang lain memaafkan kita. Artinya jangan banyak berbuat salah pada orang lain. Jika terlanjur, kita minta maaf. Pesan kedua adalah kudu jadi jalma gede hampura ka batur. Ibu bapak yang namanya hidup bertetangga, berkeluarga, ada saja perbuatan orang yang membuat kita itu tidak enak, betul? Ya bu ya? Baik kata-katanya kok gak enak, atau mungkin beda pendapat, kok gak enak. Maka pesan wali Allah yang kedua ini, sebelum dia minta maaf, hampura we ke urang teh. Janten urang sadayana sing gede hampura ka batur. 2 jangan, 2 harus. Nah, sekarang jangan yang kedua apa? Baik. Jangan nunggu-nunggu kebaikan orang lain kepada kita. Bagaimana katanya ibu-ibu?
Jangan nunggu-nunggu kebaikan orang lain kepada kita. Bahasa Sundanya, ulah ngantosan kehadian batur ka urang. Ulah nungguan kehadian batur ka urang. Tapi ada yang harusnya apa? Urang kedah rajin ngadamel kasayan ka batur, kehadian ka batur. Indonesianya, kita justru harus banyak berbuat baik pada orang lain. Maka rumus supaya kita menjadi inna akramakum indallahi atqakum hablum minallahnya cepeng sing kiat nonoman ya anak muda, sholat jaga sebaik mungkin. Bagaimana supaya kita menjadi pribadi di sisi Allah yang baik? Maka hablum minanas pun harus dilakukan. Minimal 4 rumus tadi. 1, harus jadi orang itu jangan membuat orang lain memaafkan kita. Ulah jadi jalmi hampuraun batur. Yang kedua, kudu jadi jalmi teh gede hampura ka batur. Nah, yang ketiga, jangan nunggu-nunggu kebaikan orang lain. Terakhir yang keempat, harus banyak berbuat baik pada orang lain. Maka rumus 4 hal ini itulah yang akan selesai hidup dimanapun, bertetangga dimanapun, kerja di tempat apapun. Ketika melakukan 4 rumus ini, insya Allah selamat. Tapi ingat, walaupun kita sudah merintis langkah 4 tadi, tetap hablum minallah harus selesai juga. Apalagi yang sepuh-sepuh ini, insya Allah yang sepuh-sepuh ini biasanya sudah nggak banyak keinginan. Keinginannya satu saja, husnul khotimah, ujung yang indah, baik di akhir dan hidup masuk surga. Maka ini yang muda-muda ini, jaga sholat, jaga lisan, jaga mata, jaga telinga, jaga hati. Jangan sampai berbuat yang membuat orang lain itu harus memaafkan kita. Justru kita harus banyak berbuat baik pada orang lain. Ketika orang lain berbuat tidak baik, kita harus gemar memaafkan sebelum dia meminta maaf kepada kita bila perlu. Itu saja barangkali, karena tadi dengar dari MC ada hiburan, ada door prize dan lain sebagainya. Mudah-mudahan pertemuan ini penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah jaga sholat, jaga lisan, jaga hati. Upayakan kita banyak berbuat baik pada orang lain. Jika orang lain tidak berbuat baik kepada kita, kita menjadi orang pemaaf. Karena sungguh Allah mencintai orang-orang yang pemaaf. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, ampuni dosa kami, ampuni dosa keluarga besar ini ya Allah. Jadikan kumpulnya kami di tempat ini menjadikan almarhum wa almarhumah sesepuh-sesepuh yang sudah wafat, yang sedang berada di alam barzakh. Engkau berikan tempat yang mulia, Engkau berikan ampunannya, Engkau berikan rahmat, Engkau berikan maghfirah, hapus segala dosa-dosa masa hidupnya ya Allah. Ya Allah, jadikan mulai berkah kumpulnya kami di tempat ini, menjadikan putra, putri, cucu, cicit, semuanya keluarga besar di sini menjadi ahli ilmu, ahli ibadah, dan senantiasa tidak berani meninggalkan sholat sebagai bukti keimanan kepadamu ya Allah. Ya Allah, bimbing kami lisan ini yang sering berkata-kata yang tidak baik. Berikan kemampuan kepada kami untuk mampu mengendalikannya, senantiasa ada dalam kata-kata ucapan yang senantiasa ada dalam ridho-Mu ya Allah. Jadikan pertemuan ini pertemuan yang Engkau langgengkan kebahagiaannya di dunia sampai di akhirat nanti ya Allah. Selamatkan keluarga besar ini fid dini wad dunya wal akhirah. Jadikan pertemuan ini pertemuan yang terus-menerus bisa dilanjutkan oleh generasi berikutnya, karena silaturahim sungguh adalah merupakan perintah darimu dan contoh dari nabimu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, berkahi dimanapun kumpulnya tempat-tempat silaturahim ini. Wabil khusus tempat ini jadikan tempat yang penuh dengan keberkahan ya Allah. Sebagaimana sabdamu dari nabimu ya Allah, bahwa orang yang datang bertamu akan membawa rizki, ketenangan,
dan pulangnya akan datang ampunan dosa dari Allah yang maha mengampuni dan maha bijaksana. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati ummul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.